Raja Nebukadnezar membawa banyak tawanan ke Babel. Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Pembuangan ke Babel. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 30. Mari kita baca ayat hafalannya bersama-sama ya. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Bayangkan bagaimana jadinya jika adik-adik tiba-tiba harus meninggalkan rumah dan tidak bisa membawa apapun. Bagaimana jika adik-adik harus meninggalkan keluarga adik-adik? Daniel harus meninggalkan semuanya. Hal itu terjadi dahulu kala. Orang-orang Yehuda telah melupakan Tuhan lagi. Banyak yang memilih untuk melanggar hukum Tuhan dan menyembah berhala. Tetapi beberapa orang masih mencintai dan menyembah Tuhan yang benar. Keluarga Daniel adalah salah satunya. Ketika Daniel lahir, orang tuanya memberinya nama khusus. Mereka ingin mengingatkannya untuk selalu setia kepada Tuhan. Nama Daniel berarti Tuhan adalah hakimku. Orang tuanya ingin dia tahu bahwa tidak peduli apa yang dilakukan atau dikatakan orang-orang di sekitarnya, satu-satunya hal yang paling penting adalah apakah Tuhan akan senang dengan apa yang Daniel lakukan. Seiring bertambahnya usia, Daniel memutuskan untuk hidup bagi Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan dalam segala hal yang dia lakukan. Dia mengutamakan Tuhan dalam tugas sehari-harinya dan dalam hal-hal yang lebih besar. Daniel ingin menjadi hamba Tuhan, seperti Samuel. Daniel tinggal di Yerusalem, ibu kota Yehuda. Raja Yoyakim juga tinggal di Yerusalem. Raja itu tidak menyembah Tuhan. Dia mendorong orang-orang untuk menyembah berhala. Dia membangun kuil yang indah untuk berhala, dan dia memimpin orang-orang Ibrani merayakan hari raya bagi berhala itu. Daniel memutuskan bahwa apapun yang terjadi, Raja Yoyakim yang jahat tidak dapat memaksanya untuk melakukan hal yang salah. Daniel tidak sendirian. Dia juga punya 3 teman yang bernama Hananya, Azaria, dan Misael yang juga ingin mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Setelah Raja Yoyakim meninggal, putranya Yoyakin menjadi raja. Dia juga tidak menyembah Tuhan. Ketika Daniel dan teman-temannya masih muda, Raja Nebukadnezar dari Babel menyerang Yerusalem. Dia dengan cepat mengalahkan tentara Ibrani dan memasuki kota. Pasukannya menangkap Raja Yoyakin dan keluarganya. Mereka pergi ke bait suci yang dibangun Salomo dan mengambil banyak emas. Saat tentara Babel melewati kota Yerusalem, mereka mengambil apapun yang mereka inginkan dari rumah orang-orang yang ada di situ. Raja Nebukadnezar membawa banyak tawanan ke Babel. Beberapa tawanan itu adalah Daniel dan ketiga temannya. Mereka dibawa pergi dari keluarga mereka ke negeri asing. Meski terpisah dari rumah dan keluarga, mereka saling menyemangati. Bersama-sama, mereka memutuskan bahwa ketika mereka tiba di Babel, mereka akan hidup untuk Tuhan. Mereka akan saling membantu untuk membuat pilihan yang tepat. Setibanya di Babel, mereka berempat diberi nama baru. Nama Daniel menjadi Belteshazzar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Nama-nama baru ini diberikan untuk menghormati dewa, berhala yang tidak akan mereka sembah. Daniel telah kehilangan rumah dan keluarganya. Dia bahkan kehilangan namanya. Dia meninggalkan banyak hal.
Akan tetapi, Raja Nebukadnezar dan semua pasukannya tidak dapat mengambil Tuhan dari Daniel. Daniel telah memilih untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Tuhan bersama Daniel dimanapun dia berada, dan Daniel memiliki semua yang dia butuhkan. Tuhan yang penuh kasih dan teman-teman yang baik untuk menyemangatinya. Tuhan akan mengingat Daniel dan ketiga temannya ini. Dia memiliki pekerjaan khusus untuk mereka lakukan. Tuhan ingin Raja Nebukadnezar belajar tentangnya. Keempat orang Ibrani inilah yang akan memimpin. Mereka akan mengajar Raja Nebukadnezar tentang Allah semesta langit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kita dapatkan dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah: aku melayani Tuhan ketika aku membantu teman-temanku membuat pilihan yang benar. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak-anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.